Indonesia adalah negeri kepulauan yang dikelilingi oleh laut luas, dan kehidupan maritim telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarahnya. Namun, pernahkah kita bertanya, sejak kapan manusia Indonesia mulai mengarungi lautan? Siapa pembuat perahu pertama, dan seperti apa teknologi yang mereka gunakan? Penemuan arkeologis di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa nenek moyang kita sudah mengenal teknologi perahu sejak zaman prasejarah. Bukti-bukti berupa lukisan cadas, relief, dan bahkan sisa-sisa perahu kuno menunjukkan bahwa pelayaran bukanlah keterampilan baru, melainkan warisan tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam skrip ini, kita akan menyelami bukti-bukti awal teknologi perahu pertama di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Kita akan melihat bagaimana inovasi ini mempengaruhi penyebaran budaya, perdagangan, dan bahkan migrasi manusia purba di Nusantara. Apa yang bisa kita pelajari dari perahu-perahu kuno ini? Apakah mereka hanya alat transportasi atau justru simbol peradaban maritim yang telah lahir jauh sebelum sejarah tertulis dimulai? Salah satu bukti tertua mengenai keberadaan perahu di Indonesia berasal dari lukisan cadas di Gua Jif, Papua, serta Gua Sumpang Bita di Sulawesi Selatan. Lukisan-lukisan ini menggambarkan sosok perahu sederhana yang digunakan oleh masyarakat prasejarah, lengkap dengan dayung dan lambung kapal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi pembuatan perahu sudah dikenal ribuan tahun sebelum Masehi. Di Kalimantan, penemuan perahu lesung yang diperkirakan berusia 2.000 hingga 3.000 tahun semakin memperkuat dugaan bahwa masyarakat Indonesia telah mengembangkan sistem transportasi air sejak lama. Perahu lesung ini dibuat dari batang kayu utuh yang dilubangi, dan teknik pembuatannya memerlukan pengetahuan material, api, serta alat batu. Teori arkeologi menyebutkan bahwa teknologi perahu ini berkembang secara paralel di berbagai wilayah pesisir. Hal ini dipicu oleh kebutuhan untuk mencari sumber daya laut, berpindah tempat, dan berdagang antar pulau. Kemungkinan besar, pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan berkembang sesuai kebutuhan lokal. Bukti-bukti juga ditemukan di Sumatera dan pesisir Jawa, termasuk relief kapal di Candi Borobudur yang menggambarkan kapal bercadik dan layar. Meskipun relief ini berasal dari abad ke-8 Masehi, gaya kapalnya menunjukkan teknologi yang sudah matang dan memiliki akar jauh ke masa lampau. Penting untuk dicatat bahwa teknologi perahu ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, ia juga menjadi jantung kehidupan maritim Nusantara, menghubungkan pulau-pulau, menyebarkan budaya, dan menjadi kendaraan bagi penyebaran manusia Austronesia. Salah satu teori besar yang berkaitan erat dengan teknologi perahu di Indonesia adalah teori migrasi Austronesia. Menurut teori ini, bangsa Austronesia berasal dari Taiwan dan mulai menyebar ke Filipina, Indonesia, hingga Pasifik dan Madagaskar sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Penyebaran ini tentu tidak mungkin terjadi tanpa teknologi perahu yang mumpuni. Dalam konteks Indonesia, bangsa Austronesia membawa pengetahuan tentang perahu bercadik dan layar segitiga. Teknologi ini memungkinkan pelayaran jarak jauh yang stabil dan aman melintasi samudra. Perahu-perahu bercadik ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai bentuk perahu tradisional di Nusantara, seperti jukung, perahu pinisi, dan kora-kora. Para arkeolog mencatat bahwa keberhasilan migrasi ini bukan hanya karena kemampuan navigasi, tetapi juga karena struktur sosial maritim yang kuat. Mereka hidup dalam masyarakat pelaut yang terorganisir, memiliki sistem pengetahuan arah angin, bintang, dan arus laut. Dalam penggalian di Maluku, ditemukan pula artefak-artefak yang menunjukkan kontak budaya lintas pulau melalui jalur laut sejak 3.500 tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi perahu bukan hanya alat, tapi kunci utama dalam pembentukan jaringan maritim Nusantara. Dengan kata lain, teknologi perahu menjadi fondasi awal dari terbentuknya identitas maritim bangsa Indonesia. Tanpa teknologi ini, migrasi besar-besaran dan penyebaran budaya Austronesia tak akan pernah terjadi.
Teknologi perahu awal di Indonesia sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya lokal. Kayu keras seperti ulin, meranti, atau kayu besi banyak digunakan karena daya tahannya terhadap air. Perahu-perahu awal dibuat dengan teknik tradisional. Kayu dilubangi menggunakan api, lalu dibentuk dengan batu tajam. Pentingnya api dalam teknologi ini tidak bisa diabaikan. Masyarakat prasejarah memanfaatkan panas untuk melunakkan kayu sebelum dibentuk. Proses ini menunjukkan pemahaman teknis yang canggih dan penggunaan energi secara terarah, jauh sebelum ditemukannya alat logam. Selain itu, beberapa teknologi cadik yang muncul di Indonesia bagian timur menunjukkan inovasi tinggi dalam menjaga keseimbangan perahu. Perahu bercadik memungkinkan pelayaran stabil meski dalam kondisi laut yang bergelombang dan menjadi ciri khas teknologi maritim Austronesia. Ilmuwan seperti Peter Bellwood dan Wilhelm Solheim II berpendapat bahwa kemajuan ini bukanlah kebetulan. Masyarakat kepulauan dengan medan laut luas memang secara alami mengembangkan sistem transportasi air lebih awal dibandingkan masyarakat daratan. Pengetahuan ini terus berkembang hingga masa klasik, ketika pelayaran niaga menjadi kunci kekuatan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun semuanya bermula dari perahu lesung sederhana yang mengarungi sungai dan pantai-pantai Nusantara. Perahu bukan hanya sarana angkutan, tapi juga bagian dari sistem kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Di Toraja, Bugis, hingga Maluku, perahu sering muncul dalam upacara kematian, menggambarkan perjalanan roh menuju alam baka. Simbol perahu menjadi lambang transisi antar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi perahu telah berakar dalam kosmologi masyarakat Nusantara. Perahu tidak hanya membawa barang dan manusia, tapi juga menjadi medium spiritual yang menghubungkan dunia manusia dan dunia leluhur. Budaya seperti Sandek di Sulawesi Barat, Finisi dari Bugis Makassar, hingga perahu Asmat di Papua, semuanya mewarisi elemen-elemen teknologi purba dengan tambahan nilai simbolik yang kuat. Ini membuktikan bahwa inovasi teknis dan nilai budaya berjalan beriringan dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai ritual, perahu miniatur dari kayu, batu, bahkan logam digunakan sebagai persembahan kepada dewa atau leluhur. Ini mengindikasikan bahwa teknologi perahu sejak dulu dihormati sebagai ciptaan penting yang membawa keselamatan dan rezeki. Tradisi lisan dari berbagai suku di Indonesia pun menyebut asal-usul nenek moyang mereka datang dari lautan. Ini adalah bentuk pengakuan kolektif bahwa perahu adalah kendaraan utama peradaban di Nusantara. Teknologi perahu tidak hanya membuka jalur pelayaran, tetapi juga menjadi kunci pembentukan jaringan ekonomi dan pertukaran budaya di Nusantara. Dari awalnya digunakan untuk mencari ikan dan berpindah tempat, perahu kemudian berperan dalam perdagangan rempah, kolonisasi wilayah, hingga ekspansi kekuasaan kerajaan. Para arkeolog meyakini bahwa keberadaan perahu memungkinkan pertumbuhan pusat-pusat peradaban di pesisir seperti Gresik, Barus, dan Ternate. Ini sekaligus memperkuat teori bahwa peradaban di Indonesia berkembang dari garis pantai ke pedalaman, bukan sebaliknya. Dari sudut pandang teknologi, perahu juga menandai awal mula rekayasa struktural di Indonesia. Mulai dari desain lambung, pemanfaatan layar, hingga sistem pelampung dan penyeimbang, semua menunjukkan pemikiran teknik yang sistematis dan berlapis. Teknologi ini juga menjadi cikal bakal kekuatan maritim Nusantara di masa klasik. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan pelaut. Begitu pula Majapahit yang memiliki kekuatan laut yang mengesankan untuk ukuran zamannya. Semua ini berakar dari warisan perahu pertama yang ditemukan ribuan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, teknologi perahu pertama bukan sekadar warisan teknis, tapi juga pilar identitas bangsa. Sebuah bukti bahwa Indonesia sejak awal adalah negeri pelaut yang membentuk sejarahnya dari gelombang dan angin laut. Ketika kita menelusuri jejak teknologi perahu pertama di Indonesia, kita sedang menyingkap lapisan terdalam dari identitas maritim bangsa ini. Perahu bukan hanya alat, melainkan simbol peradaban.
sebuah inovasi yang memampukan manusia Nusantara melintasi batas-batas pulau, menjelajahi samudra, dan membangun dunia mereka. Bukti-bukti dari perahu lesung, lukisan cadas, hingga relief kuno membuktikan bahwa peradaban bahari di Indonesia bukanlah fenomena modern. Ia telah berakar dalam sejarah ribuan tahun lamanya, bahkan sebelum sejarah tertulis mengambil alih cerita. Teori migrasi Austronesia, perkembangan perahu bercadik, serta struktur sosial masyarakat pelaut memberi gambaran lengkap bahwa teknologi ini tidak muncul dalam kekosongan. Ia adalah jawaban atas tantangan geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat pulau-pulau. Dalam dunia yang kini sedang menghadapi krisis lingkungan dan perpecahan budaya, mengenali kembali warisan teknologi perahu bisa menjadi sumber inspirasi. Ia mengajarkan kerjasama, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Teknologi perahu pertama adalah saksi bisu dari perjalanan panjang manusia Indonesia. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan satu potongan kayu, satu dayung, dan semangat untuk menjelajah yang tak pernah padam,